Dah, Bu. Ya, oke. Selamat pagi, Pak Reski. Pagi, Bu. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Cuman agak panas, Bu. Sumuk. Alhamdulillah. Oh, iya, agak panas. Kemarin Pak Reski kita berbincang-bincang ya, katanya ada sesuatu. Nah, apa yang bisa saya bantu dari Pak Reski untuk eh, permasalahan yang kemarin Hmm, dibisikkan ke saya? Gini loh, Bu. Saya kan eh, ingin itu loh, Bu, meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas loh. Contohnya misal membuat siswa lebih menarik, membuat siswa lebih kondusif, terutama di dalam kelas dulu. Gitu, Bu. Oh iya, berarti bagus sekali tuh ya Pak Reski ya. Lalu tujuannya untuk apa Pak? Untuk meningkatkan kompetensi tersebut itu tujuannya apa? Hmm, Tujuan Pak Reski itu apa? Kok kepingin meningkatkan Berarti kompetensi tersebut saya pengen membuat kelas yang menyenangkan dan kondusif loh, Bu. Jadi untuk siswa? siswa tidak akan bosan ketika di kelas saya. Oh, berarti Pak Reski merasa selama ini kelasnya masih kurang kondusif ya? Nggih. Oh iya iya iya. Lalu sejauh ini apa yang sudah Pak Reski lakukan untuk apa namanya mencapai tujuan tersebut? Hmm, saya pernah mencoba sebuah metode role play, Bu, yang bermain peran itu loh. Kan dulu pas materi memberikan pendapat memakai metode Iya. bermain peran. Pernah Mm-mm. saya coba, tetapi Nah, untuk di presentasinya anak masih ya. anak masih malu, masih banyak Oh, yang kurang masih percaya belum maksimal diri. ya? Jadi Iya iya. dia didapat peran apa, dia masih belum maksimal Mm-mm. dalam memerankan peran itu. Hanya ada yang masih minim ke Oh, perannya begitu. di aktivitas tersebut. Oh iya iya. Iya. Lalu yang menjadi tantangan Pak Reski untuk mencapai tujuan tersebut? Yang menjadi tantangan terutama ya dari kemauan diri saya dulu, Bu. Yang kedua Ya, dari kondisi siswa mungkin. Siswa kan juga siswa. mempunyai dunia sendiri, jadi dia datang ke sekolah juga dia membawa sesuatu dari rumah atau dari mana seperti kita lah, Bu. Iya iya. Hmm. Iya benar Pak Reski. Memang Butuh strategi eh, untuk mengendalikan siswa. oh ya itu yang dibutuhkan Pak Reski ya. Gitu. Lalu, nah itu sudah ada tantangan. Lalu tadi, lah di sini yang dibutuhkan Pak Reski untuk mencapai tujuan tersebut apa? Hmm, yang dibutuhkan mungkin kreativitas saya, Bu, dalam membuat suatu pembelajaran yang menarik bagi siswa, baik dari model, dari media, dari metode, mungkin itu, Bu. Oh ya, berarti apa ya namanya ya? Strategi untuk mengendalikan ya Pak Reski ya, karena Oke, di Bu. sini siswa kan memiliki karakter masing-masing ya. Orang dari berbagai orang yang satu kandung saja, kadang kita memiliki karakter yang Berbeda-beda. berbeda-beda. Iya. Apalagi itu apa namanya ya, dari berbagai katakan ras lah ya. Latar Ya, belakang. oke, baiklah. Mari kita bahas. Hmm. Lalu kita bahas bagaimana strategi untuk mengendalikan siswa, khususnya siswa yang berbicara ya. Memang Hmm. itu sangat sulit ketika kita mengendalikan siswa yang masih suka berbicara Bicara. sendiri, Iya. apalagi ketika, iya, misalnya ketika kita ngomong di depan kelas juga kadang, di belakang ada juga yang Yang ikut ikut ngomong. berbicara. Iya, itu Itu, Bu. memang sangat sulit. Mm-mm. Kadang satu ditegur, yang sana, yang lainnya ngomong. Yang Oh, satu ditegur, yang lainnya berantai itu. ngomong. Iya. Iya, memang itu berantai. Jadi, mungkin langkah pertama yang harus kita laksanakan, Pak Reski, kita ketahui dulu penyebabnya, ya. Hmm. Penyebabnya apa yang menjadi penyebab anak-anak itu suka berbicara sendiri dalam arti eh, tidak mendengarkan ketika kita menjelaskan,
kita ngomong ya. Jadi mereka intinya acuh dengan acuh ketika kita sedang ngomong ya, biarin aja lah Pak Guru ngomong, saya juga mau ngomong. Inti gambarannya kan seperti itu, nggih. Jadi yang langkah pertama itu tadi, mari kita gali penyebabnya apa. Apa yang menjadi penyebab Mungkin mereka sebenarnya dia kurang paham Bu dengan materi. iya. Oh, jadi mungkin salah satu faktornya karena mereka kurang memahami Materi pelajaran. pelajaran. Selain mungkin karena kurang memahami, apalagi Pak Reski kira-kira? Ya karena mungkin metode saya terlalu itu Bu, monoton mungkin. Jadi tidak bisa Monoton sehingga merangkul mereka yang suka berbicara dan di kelas kurang kondusif. oh iya, jadi memang segala sesuatu kalau yang monoton itu kadang membuat anak juga menjadi merasa jenuh ya, bosan. Akhirnya Lah, dia bicara sendiri. ajak baik. Nah, biasanya kan seperti itu. Ada lagi selain monoton yang menyebabkan menjadi bosan, Mungkin kurang pahamnya kurangnya media yang bervariasi Bu. Oh, kurangnya penggunaan media. Ya, betul sekali. Memang media juga sangat berpengaruh ya. Manakala menarik, itu mungkin anak akan lebih semangat lagi dan mungkin akan lebih apa namanya ya, lebih menerima kehadiran kita ya, memperhatikan ya. Kondusif Itu. gitu. Iya, iya. Jadi mungkin 3 hal itu nggih Pak Reski ya. Langkah yang perlu apa namanya kita gali untuk bagaimana mengendalikan siswa. Jadi kita ketahui terlebih dahulu penyebabnya. Oke, Pak Reski nggih. Ya. Jika demikian, apa ya yang kita perlukan? Apakah kita perlu memberikan penjelasan lebih menarik, Pak Reski? Perlu Bu. Perlu, iya. Jika kita menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan. Ya. Siap mencobanya, Pak Reski? Siap Bu, tapi dibantu sama polisi. Ya. Oh ya, siap. Nanti kita saling berkolaborasi ya, Pak Reski ya, karena ya selain kita juga harus memberikan metode yang menarik, Pak Reski, kita juga perlu memberikan sebuah penguatan ya, penguatan yang positif kepada siswa yang apa namanya suka berbicara sendiri. Kita juga bisa memberikan ya pujian atau penghargaan kepada siswa yang ya diam atau mungkin bahkan dia mendengarkan. Kan satu kelas itu tadi bervariasi ya Pak Reski ya. Ada yang suka ngomong sendiri, ada yang diam dan memperhatikan dengan seksama. Jadi mungkin kita beri perlakuan ya untuk yang suka apa namanya berbicara sendiri, kita beri penguatan positif. Kita memberikan pujian atau penghargaan kepada mereka yang dengan antusias mau mendengarkan dan mau apa namanya mau mendengarkan mendengarkan apa yang kita sampaikan. Oke. Oke Bu. Gimana Pak Reski kira-kira kalau seperti itu? Siap Bu. Bismillah. Oke. Iya. Saya masih sampai takut mencoba-coba sih Bu. Dalam? Saya masih takut untuk mencoba-coba. Jangan takut untuk mencoba ya, karena kita memang berhadapan dengan anak-anak itu harus berani mencoba. Yang penting selama apa yang kita lakukan itu adalah hal yang bersifat positif ya, dan itu baik untuk anak-anak. Dan yang paling penting kita tidak membuat anak menjadi merasa takut dan ujung-ujungnya nggak mau sekolah. Itu yang perlu kita hindari ya. Bagaimana sampai pembicaraan kita sampai di sini Pak Reski udah punya gambaran ya tentang strategi apa yang akan nantinya Pak Reski lakukan? Sudah Bu, sudah terbayang mau pakai media apa ya, mau saya kreasikan gimana, sudah ada gambaran sedikit. Oke, siap, baiklah ya. Nanti coba Pak
Pak Reski coba strategi-strategi tersebut. Mudah-mudahan strategi-strategi yang nanti Pak Reski Pak Reski laksanakan untuk bisa membuat suasana kelas menjadi kondusif, menyenangkan, sehingga murid-murid lebih antusias lagi, lebih tertarik lagi untuk mengikuti pelajaran, dan yang paling penting mungkin mereka lebih menghargai ketika guru sedang berbicara di depan. Ya, Pak Reski ya. Oke, Bu. Siap? Siap. Oke, ya. Mungkin saya rasa sharing kita untuk tentang permasalahan yang Pak Reski hadapi sudah cukup ya, Pak Reski ya. Iya, Bu. Silahkan Pak Reski dapat mengimplementasikan strategi tersebut di kelas ya, dan saya tunggu hasilnya. Nggih, Pak Reski nggih? Iya, Bu. Oke, terima kasih Pak Reski bincang-bincangnya kita hari ini, nggih. Selamat pagi Pak Reski, selamat bekerja kembali. Oke, Bu, saya mau ke kelas dulu. Assalamualaikum, Bu Lis. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Reski. Waalaikumsalam Pak Reski. Alhamdulillah sehat. Gimana ini? Sedang musim-musim gini, Bu Lis jaga kesehatan, Bu. Ya, terima kasih Pak Reski sudah diingatkan. Musim penghujan. Mulai musim hujan. Iya, pagi ketemu hujan, siang ketemu hujan, aduh malam ketemu hujan. Iya. Gini loh, Bu, kemarin yang kita bahas soal sesuatu itu loh, Bu. Ya, gimana? Kira-kira mau dilanjutin gak, Bu? Tentang apa ya kemarin, Bu? Kemarin kita bincang-bincang tentang literasi, Pak Reski. Oh iya, literasi di sekolah, Ibu. Ya, ekstrakurikuler literasi. Oh, betul. Ya. Saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Berkaitan dengan kegiatan pembuatan ekstrakurikuler literasi, tujuannya Bu Lis dalam membentuk ekstra ini tuh tujuannya nopo, Ibu? Tujuan saya mengadakan kegiatan ekstra literasi ini pada dasarnya berangkat dari keprihatinan saya terhadap anak-anak zaman sekarang, khususnya untuk literasi baca ya Pak Reski ya. Literasi baca tulis itu menurut saya kok agak memprihatinkan ya Pak Reski ya. Iya. Anak-anak itu sekarang khususnya untuk literasi baca itu, waduh Chan, mereka kok menurut saya kurang tertarik ya Pak Reski ya. Iya, dan sangat memprihatinkan. Apa karena mungkin zamannya sekarang beda dengan zamannya saya kecil dulu ya. Zamannya saya kecil adanya kan mau adanya cerita adanya buku ya. Buku cerita. Lah kalau sekarang dengan zaman sekarang sudah maraknya smartphone Android yang mungkin canggih, sehingga mereka mungkin untuk membaca buku itu sudah tidak tertarik. Iya. Nah, dari situ saya ingin, dan ini juga mungkin salah satunya selain itu saya itu kan guru bahasa Indonesia Pak Reski. Saya guru bahasa Indonesia dan saya sangat prihatin ketika melihat anak-anak saya kok ketika ulangan, ketika tes itu nilainya tidak seperti yang saya harapkan. Dan setelah saya tanya ke beberapa, ya kadang saya kan bincang-bincang sama anak ya, dan saya memang sengaja mencari anak yang nilainya rendah, bukan yang nilainya tinggi. Saya ajak berbicara, kok kamu nilainya segini Mas? Ternyata jawabannya sungguh di luar dugaan saya Pak Reski. Jawabannya bukan karena tidak bisa menjawab, tapi karena mereka malas membaca. Sehingga ketika ada soal yang berhubungan dengan bacaan, mereka hanya meraba bacaan saja, tidak mencari jawaban di bacaan. Nah, itu ternyata memang
literasi sekarang ini khususnya literasi baca sangat memprihatinkan. Jadi dengan seperti itu saya memiliki gagasan untuk membuat satu ekstrakurikuler literasi yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan minat anak terhadap literasi, Pak. Jadi di sini membacanya pun tidak sebatas pada membaca buku, tapi mungkin membaca digital juga. Saya sesuaikan dengan kondisi yang sekarang ini. Oh iya Bu, Ya. benar Bu, setuju sekali Bu. Saya juga berpikiran seperti itu, merasa seperti itu. Kalau zaman sekarang itu literasi anak itu harus benar-benar ditingkatkan. Kemudian ini Bu, saya ingin bertanya kekuatan Bu. Jadi kekuatan yang ada di diri Bulis dan ada kekuatan yang di sekolah, baik dari bidang sarpras atau apa, boleh diceritakan Bu. Jadi kekuatan yang pertama, kekuatan yang dari diri Bulis yang internal, yang kedua kekuatan yang dari eksternal. Ya, baiklah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bu, yang bisa mendukung itu Bu. Iya. Gini Pak Reski, kebetulan saya itu memiliki hobi menulis Pak, baik menulis puisi maupun menulis cerpen dan menulis artikel. Saya juga senang Pak Reski. Nah, itu salah satu modal saya Pak. Jadi saya suka nulis ya. Jadi saya ingin menumbuhkan kecintaan literasi saya kepada anak-anak itu ya, karena kita ketahui literasi bukan hanya membaca, literasi juga ada menulis gitu. Jadi itu kekuatan yang saya miliki. Nah, kalau kekuatan dari sekolah mungkin sarana dan prasarana di sekolah yang cukup memadai, dan kebetulan di sekolah saya ada literasi digital Pak Reski. Literasi. Ada perpustakaan digital, perpustakaan tapi digital. Anak-anak sudah diberikan link untuk bisa masuk ke perpustakaan digital, sehingga di situ ya link juga dibuka 24 jam. Berarti bentuknya kayak database gitu ya Bu, kayak server gitu. Iya. Jadi nanti anak-anak tanpa harus ke perpustakaan bisa membaca buku, bisa membuka buku yang ada di perpustakaan melalui link tersebut. Seperti itu di HP bisa. Iya. Misalnya seperti saya pelajaran kok butuh misalnya materi cerpen, silahkan kalian cari cerpen. Nah, daripada nanti anak mencari cerpen download lewat Google, Google atau apa kan, anak bisa membuka ke perpustakaan. Link perpustakaan digital tersebut. Iya, dan itu memang sangat membantu. Berarti ya untuk kegiatan itu banyak e-book gitu Bu, jadi tempat database e-book gitu. Iya betul Pak. Jadi itu. Jadi antara kekuatan saya, ya bukan kekuatan ya, salah satu hobi saya lah ya, hobi saya menulis ini yang menjadi kekuatan saya, dan mungkin sarana dari sekolah yang juga memadai, yang akhirnya saya bertekad untuk melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler literasi tersebut. Oh gitu Bu. Jadi suka menulis ya Bulis ya Bu. Saya suka menulis. Saya malah kepengen suka menulis Bu. Bener-bener senjata ampuh itu loh Bu. Iya, saya pun belajar lebih suka menghafal pelajaran dulu loh Pak Aris, ketika zaman SMA, zaman kuliah, ketika mau ujian mungkin dikiranya saya membuat contekan. Tapi padahal itu adalah teknik saya untuk menghafal pelajaran. Daripada saya harus membaca banyak kayak gitu, saya membaca tapi sambil menulis. Iya. Kan ada istilah ya Bu, harus baca 10 kali, tulis 10 kali atau apa gitulah, jadi untuk mempermudah menghafal atau apa ya? Iya. Oke Bu. Kemudian lanjut. Ini Bu, kan sesuatu itu tidak selamanya berjalan lurus ya Bu, pasti ada hambatan, pasti ada tantangan. Nah, kira-kira berkaitan dengan tujuan yang tadi itu untuk meningkatkan minat siswa pada literasi, kira-kira hambatan apa yang sudah Bulis alami atau kira-kira di masa depan itu
ada bibit-bibit untuk muncul, Bu? Hambatan saya ya ada pada diri siswa itu Hmm, sendiri dan terutama siswa yang memiliki motivasi rendah terhadap kegiatan literasi. Ya. Itu hambatan yang selama ini menjadi satu apa namanya keprihatinan. Pokoknya ini hambatan yang paling besar bagi saya yaitu motivasi Pak Reski. motivasi, Bu. Dari diri Oke, siswa gitu. dari diri siswa. Hmm, ada bentuk hambatan selain itu dari segi eksternal atau apa gitu ada, Bu? Kalau hambatan dari lah kan di sekolah juga buku-buku perpustakaan banyak. Apalagi sekarang juga sudah ada perpustakaan digital. Digital Sehingga menurut saya itu sudah bukan hambatan lagi. sangat Jadi mendukung, Bu. memang ya sudah di apa namanya ya? Tadi Sudah, dimotivasi siswa ya sudah berarti. iya, ibaratnya wadah si baratnya itu udah ada wadahnya. Tinggal Hmm, kita bagaimana kita. Nah, memang hambatan yang paling utama itu motivasi dari diri si siswa siswa itu. tersebut, Pak Reski. Iya. Oh, betul, Bu. Nah, kira-kira solusi apa ya, Bu, yang buat mengatasi hambatan dari kaitannya sama kurangnya motivasi siswa, Bu? Kira-kira Iya, untuk mengatasinya solusi dari Bulis gimana, Bu? kalau saya sejauh ini solusinya ya karena kita berhubungan dengan literasi ya terus memotivasi anak tanpa Hmm, henti pokoknya. Karena kita akan selalu berhadapan dengan literasi dan menanamkan ke anak bahwa literasi itu penting penting ya, Bu. ya. Oh, Literasi itu penting apalagi pada zaman yang sudah serba canggih seperti sekarang ini. Saya juga hmm, mengenalkan ke anak yang namanya literasi itu tidak terbatas hanya kamu mau membaca saja. Karena literasi itu ada literasi numerasi, ada hmm, literasi tulis ya. Jadi banyak literasi itu jadi pemahaman anak kan literasi itu hanya sekedar baca baca saja konsepnya ya, ya, Bu. padahal kan tidak iya. Jadi saya terus apa namanya solusi atau mungkin apa yang sudah saya lakukan sejauh ini ya saya memberikan motivasi Hmm, penanaman pengertian kepada anak bahwa literasi itu penting bukan hanya literasi baca saja yang penting tapi semua jenis literasi itu penting di kehidupan kita dan mungkin sangat diperlukan di zaman seperti sekarang ini. oh iya, Bu. Oke. Ya. Berarti tujuannya Bulis itu menurut Bulis sebuah tujuan yang tercapainya itu dalam jangka waktu pendek atau yang jangka waktu panjang, Bu, menurut Bulis, Bu? Tujuan ini, Bu. Sejauh ini ya menurut saya kalau literasi itu jangka waktunya panjang ya Pak Reski ya. Hmm, ya, Bu. Karena kan tidak mungkin Setuju. jangka pendek berarti eh, misalnya ya Heeh. sudah lulus SMP berarti itu sudah tidak berguna bukan. Tapi keinginan saya itu Panjang ya. adalah ya jangka panjang sampai nanti dia pokoknya sampai dia nggak merasa lelah untuk Hmm, belajar ya ibaratnya seperti itu. oke. Karena literasi kan tetap tidak hanya di sekolahan kan, Mm-mm. literasi itu digunakan di ketika dia berkecimpung di masyarakat pun literasi tetap Gunakan. dipakai. Mm-mm. Ya, Berarti kan membutuhkan sebuah konsistensi, Ibu, iya. dalam dalam upaya untuk mencapai tujuan. Nah, menurut Bulis itu eh, siapa dan apa yang dapat membuat Bulis itu bertahan untuk tetap menjaga sebuah konsistensi dan komitmen itu, Bu, dalam mencapai tujuan itu, Bu? Siapa dan Eh, apa gitu, Bu? tentunya untuk mencapai tujuan dan komitmen ini ya Pak Reski ya, Mm-mm. saya tidak bisa sendiri Pak Reski. Hmm, Karena saya tetap membutuhkan dukungan dari terutama pimpinan sekolah yaitu kepala sekolah mm-mm. ya, terus mungkin rekan sejawat ya. Itu yang nantinya akan sangat membantu saya untuk dapat melaksanakan tujuan dari kegiatan ini, Pak Reski. Kalau saya sendiri, ya sangat sulit, Pak Reski. Hmm, Jadi saya tetap memerlukan kolaborasi ya, Bu. dukungan dari
ya kolaborasi dari pihak lain, dan sekarang ini saya menyelipkan kegiatan literasi baca di kegiatan perwalian, Pak Reski. Di kegiatan, nah kan dengan kegiatan perwalian itu kan otomatis saya membutuhkan teman-teman Iya. yang menjadi wali kelas, Mm-mm. ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan tersebut di Betul. kelas. Nah, untuk kepala sekolah saya juga membutuhkan dukungan kepala sekolah Mm-mm. agar gagasan saya ini beliau apa namanya ya, beliau mendukungnya, dan mungkin eh, beliau bisa mengarahkan teman-teman yang lain untuk apa ya namanya, eh, Berperan memberikan aktif lah dukungan gitu juga. ya. Iya, berperan aktif terhadap kegiatan yang saya gagas ini. Oh Dan iya. untuk sementara ini, untuk kegiatan ekstra, untuk ekstranya ya Pak Mm-mm. Reski ya, untuk kegiatan ekstra literasinya, saya masih sebatas menggerakkan anak-anak OSIS terlebih dahulu, karena ini adalah gerakan yang saya lakukan pertama kalinya Pak Reski. Oh, berarti anak-anak Saya OSIS belum, jadi punggawa ibu, ya, punggawa awal ya, gitu mungkin ya. saya sebagai awalan, iya, sebagai awalannya Oh. saya masih merekrut anak OSIS kurang lebih Hmm. sekitar 40 anak, nggih. Hmm. Iya, 40 siswa yang dari apa? 40 siswa yang menjadi pengurus OSIS dari Hmm. kelas 7, 8 dan Iya. 9. Seperti itu Pak Reski. Oke Bu, benar-benar sebuah program yang membutuhkan jangka waktu yang panjang dan konsistensi serta komitmen ibu, benar-benar Iya, bagus. betul. Saya siap berkolaborasi bu. Ya, sip. Oke, ditunggu kolaborasinya Pak Reski. Oke Bulis, terima kasih eh, atas atas kesempatannya untuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, untuk menjawab tentang kebingungan saya jadi lebih semangat juga untuk menerapkannya di bahasa Inggris karena kita kan satu rumpun ibu. Iya, kita Oke, terumpun. siap berkolaborasi dengan Bulis. Terima kasih bu, saya mau ke kelas dulu ibu. Oke. Oke.